hadis tersebut berlaku juga ketika bermasyarakat atau di kantor di dunia kerja, di mana kita dapati tetangga atau teman kerja yang justru menjatuhkan kita di depan atasan, yang membuat posisi kita kurang baik di mata atasan. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwah yang bertanya, hafizakallah. Naam. Subhanallah. Emang ini juga ujian ya, betul. Bahkan tentang pertanyaan Anda, Allah yang jawab langsung dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Allah katakan, Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kalau lupa ayatnya. Astaghfirullahaladzim. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Subhanallah. Ya. Idfa' billati ahsan, yaitu balas atau hadapi dengan cara yang baik. Mereka melakukan keburukan, kita beri kebaikan. Ya. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Sehingga yang tadinya antara engkau dengan dia ada permusuhan, ada gap, ya, ada yaitu ketidakbaikan. Ka'annahu waliyun hamim. Kalau kau lakukan itu akan menjadi waliyun hamim, teman dekat yang sangat mencintai. Tapi ini proses, ya, luar biasa. Yang ada sebaliknya ya, pengennya kita, wah, apalagi kehormatan kita di mata, ya, subhanallah. Terkadang memang proses awalnya berat, tapi akhirnya manis. Kenapa? Karena tadi antum jangan kira Allah nolong siapa? Anda apa dia? Menolong Anda. Sehingga apa yang Allah katakan, wal akibatu lil muttaqin, akibat terakhir bagi yang bertakwa. Coba, pada kenyataannya itu banyak kita mungkin itu juga terjadi pada diri kita. Ya, kita Masya Allah dicaci, dimaki, ya, dipersangkakan buruk, ya, namun tetap kita sabar, nanti kita hadapi dengan baik. Akhirnya apa? Berbalik. Orang-orang yang tadinya apa? Tidak respect ke kita, yang tadinya apa? Tidak berburuk sangka dengan kita, yang tadinya menghinakan kita, termasuk yang menghinakan, akhirnya ya ditampakkan oleh Allah siapa yang paling benar. Ya, maka di sini proses. Terkadang melalui proses yang pahit memang. Bos pun ya menjadi miring ke kita. Tapi akhirnya ketika kita jujur, ya tetap profesional, tetap yaitu kita pun berlaku baik dengan dia. Makanya tadi, kata Nabi, teruskan lakukan kebaikan, minimal dia malu nanti. Engkau melemparkan itu pasir ke mukanya, minimal nanti dia malu. Dia melakukan keburukan, aku balas dengan kebaikan, kasih hadiah, kasih senyum, kasih salam, kunjungi rumahnya. Masya Allah. Ya, lalu kita berikan klarifikasi yang baik, bukan dalam rangka mengkanter atau menggibah atau merusak, tidak dalam rangka berniat merusak privasinya, ya, maksudnya, tapi mengklarifikasi tidak masalah, ya, dan seterusnya. Oh, ini butuh perjuangan, ini butuh proses dan butuh kesabaran. Naam, ya, naam, subhanallah. Wa ma yulaqqa, lihat ayatnya tadi. Wa ma yulaqqa, lihat ayat yang tadi, balas kebaikan dan keburukan. Yang tadi ada permusuhan akan ada, yaitu akan menjadi teman yang baik. Lalu kata Allah apa di akhir ayatnya? Wa ma yulaqaha illa ladina sabaru. Lihat. Namun tidak akan bisa melakukan itu kecuali orang yang memiliki amunisi sabar yang besar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali memiliki, yaitu bagian besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Nah, maka begitulah sejatinya. Ya, semoga diberikan kesabaran, ya. Namun tentunya kita mencari solusi-solusi terbaik. Ya, baik tadi kepada orang yang menyakiti kita, ya, nasihat, lakukan dengan baik, nasihati.
Ya, kemudian dengan misalkan kepala pimpinan kita sampaikan dengan baik-baik, dengan jujur, dengan ikhlas, insya Allah Allah tolong. Orang jujur, orang ikhlas, orang senantiasa ya menjalankan perangai yang Nabi SAW isyaratkan dan perintahkan kepada kita, insya Allah tadi kau akan terus ditolong selama engkau melakukan itu. Jadi Allah bersama kita dan tidak bersama Dia Allah Subhanahu Wa Taala ya di atas keburukannya. Jadi kita nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung pertanyaan yang tadi, Ustaz. Apa yang bisa menjadi penguat hati agar tetap sabar menghadapi perlakuan buruk dari orang-orang tersebut? Apa tadi? Apa yang bisa menjadi penguat hati, Ustaz? Baik, para penguat hatinya ya tentunya support Allah dan Rasulnya. Surat Fussilat ayat 34. Dan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik dan yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa pemusuhan kamu antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ayat-ayat itu. Terus ayat yang tadi, Masya Allah, ciri orang bertakwa menahan amarah, memaafkan. Ya. Lalu siapa yang sabar dan memaafkan, sabar dan memaafkan. Terus hadis yang tadi juga. Ya, dia memperlakukan baik, dia diperlakukan buruk. Ingat bahwasanya Allah yang bersama kita, bukan bersama mereka. Dan akibat yang terbaik, ya baik di dunia, apalagi nanti di akhirat untuk kita. Itu yang kedua. Ya, ketahuilah bahwasanya Allahu Akbar. Ya, hidup ini tidak luput dari ujian. Ujian itu banyak. Salah satu ujian adalah muamalah buruk orang lain kepada kita. Dan ingat bahwasanya ujian itu mengangkat derajat kita. Kalau kita sabar. Kalau kita ridha. Kalau kitanya semut. Pasti akibatnya Allah sudah katakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat ujungnya yang terbaik untuk yang bertakwa. Di antara ciri takwa tadi memaafkan dan tidak meluapkan amarah, membebaskan hati. Allahu Akbar. Saya ingin tanya teman-teman semuanya. Atau saya ingin katakan, Allahu Akbar. Ketinggian akhlak dan kesucian hati seseorang menginginkan saudaranya masuk surga. Sekali lagi. Ketinggian seseorang, ya ketinggian seseorang, akhlak seseorang dan kesucian hati seseorang menginginkan saudaranya baik, menginginkan saudaranya masuk surga. Nah, sehingga ketika melihat saudaranya di atas perkara yang membuat terhalangnya dari surga, ya terhalangnya di surga dan terjumus kepada dosa, dia berusaha bagaimana mengangkatnya. Walaupun perbuatan buruk itu dihadapkan ke kita, maka kita sabar. Ya, kita sabar. Coba kalau kita ada contoh dohirnya, contoh realnya ya, ada saudara kita mau mau berjalan di suatu tempat, di depannya ada api dan ada jurang dan api. Kira-kira gimana? Kalau hati antum tidak respect, antum ego, bodoh amat lu, ya jebrus sono, lah, ya. Tapi kalau antum punya kasih sayang, maka antum akan segera teriak, akhi, saudaraku. Kalau ada cinta karena Allah, cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benci pun karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka ma'asyiral muslimin, dan tentunya Allahu Akbar, yang kita harapkan pahala. Kita ini bawa apa sih? Pulang bawa ego. Kita bawa apa sih? Bawa yaitu aku sudah menang, aku sudah bunuh dia, bawa itu. La, kita bawa yaitu amal soleh kita. Kita bawa apa? Akhlak kita, akhlak yang memasukkan kita ke surga, akhlak yang mengangkat derajat kita. Lihat, dengarkan di sini. Nabi SAW mengatakan, innal mar'u la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-saim. Innal mar'a la yudkhilu la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-saim wal qa'im. Sesungguhnya seseorang
ya bisa mengejar melesat melebihi derajat yang banyak puasa dan sholat malam dengan kebaikan akhlaknya. Dengan kebaikan akhlaknya bisa yaitu mengungguli orang yang sholat malam dan banyak berpuasa. Kok bisa iya? Kata para ulama, orang yang sholat malam, orang yang puasa, it's okay, the best, gagah. Bukan remeh ya. Tapi hanya sekedar melawan hawa nafsu dirinya sendiri. Tapi orang yang berakhlak mulia, dia harus yaitu menghadapi berbagai karakter dan hawa nafsu. Yang ini perangannya begini, yang ini begitu. Yang ini bikin empat, yang ini bikin marah, yang bikin utang gak bayar-bayar. Dan seterusnya. Lalu kita hadapi semuanya dengan semut. Ya, dengan baik. Ini menandakan kita lebih kuat daripada yang sholat malam. Kita lebih kuat daripada yang puasa. Kenapa? Tadi yang puasa dan sholat malam, yaitu sekedar itu menahan hawa nafsu dirinya sendiri. Ya, ada orang yang berakhlak mulia, dia harus menahan berbagai macam karakter, menghadapi berbagai macam itu sifat yang terkadang dan banyaknya mungkin tidak mengenakan kita. Astagfirullah. Semoga Allah tolong kita ya untuk bisa berperangai yang satu ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, mudah diucapkan, enak didengarkan, namun pada prakteknya butuh perjuangan dan kesabaran. Naam.